Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada yang namanya elemen berpikir. Elemen berpikir itu apa sih? Yaitu merupakan satu, refleksi diri. Kedua, mampu mendata atau menganalisis suatu informasi. Yang ketiga, menjadi kreatif. 4, membuat penyusunan argumen-argumen tertentu. Terus yang kelima, membuat keputusan dan dapat berdebat. Nah, di dalam elemen berpikir ini ada yang namanya cara berpikir kita. Dibagi lagi jadi 3. Nah, 1, bagaimana kita dapat mengerti sesuatu? Bagaimana sih kita dapat memahami persoalan atau masalah apa yang sedang kita hadapi gitu. Yang kedua, bagaimana kita melihat dunia? Bagaimana kita bisa bersifat terbuka dengan pemikiran-pemikiran orang lain di sekitar kita gitu. Jadi kita mau menerimanya. Yang ketiga, bagaimana kita menganggap suatu hal itu masuk akal atau enggak gitu. Jadi berpikiran secara logis atau berpikiran menggunakan logika. Nah, dalam cara berpikir ada ada sudut pandang yang salah dan ada yang benarnya ternyata. Nah, apa sih? Nah, ada permasalahan. Nah, dalam cara berpikir itu pasti ada sudut pandang yang benar dan ada yang salah gitu. Nah, ini mengacu pada 2 hal. 1, mengacu pada diri sendiri. Nah, yang disebut egosentrik. Egosentrik itu menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat pemikiran atau segala pikiran kita itu berpusat pada diri sendiri bukan orang lain gitu. Jadi menilai segalanya dari sudut diri sendiri. Contohnya, tidak mau mengalah. Terkadang ada juga manusia yang mempunyai pola sikap yang memiliki tingkah tidak mau mengalah gitu, kayak gambar ini. Nah, jadi dia tuh nggak peduli, yang memiliki egosentrik ini tuh nggak peduli tentang sudut pandang orang lain, apa yang orang lain pikirin gitu. Jadi dia melakukan apa yang menurut dia benar dan menurut sudut pandang dia sendiri gitu. Yang kedua, ada yang namanya sosiosentrik. Itu mengacu pada suatu kelompok gitu. Itu yang berorientasi atau fokus pada kelompok sosial tersendiri, cenderung menganggap kelompok sosial sendiri lebih tinggi dari yang lain. Contohnya, berdiskusi dengan geng atau grup sendiri tentang bermacam-macam hal dengan waktu yang cukup lama. Ini kalau nggak salah ini tuh lebih ke non formal ya kelompoknya. Jadi bukan kelompok organisasi gitu, tapi kelompok yang kita buat sendiri gitu. Itu di dalamnya tuh untuk membahas sesuatu sesuatu hal yang mereka sukai gitu. Jadi contohnya ngobrol tentang keseharian mereka selama berjam-jam gitu contohnya, atau bertukar pikiran di dalam kelompok itu gitu. Nah, kayak gini. Jadi non formal. Selanjutnya, agar tidak mempunyai cara berpikir yang sempit atau mempunyai cara pikir yang luas, kita tuh butuh standar dalam berpikir. Nah, di sini ada 6 ya. 1, mengetahui persoalan atau masalah apa sih yang sedang dihadapi gitu. Contohnya mengembangkan rasa ingin tahu gitu. Dari rasa ingin tahu kita otomatis wawasan kita tuh bakal jadi luas banget gitu. Jadi kita tuh dengan rasa ingin tahu itu tuh kita bisa lebih tahu atau memahami masalah atau persoalan apa yang kita hadapi gitu contohnya. Yang kedua, harus konsisten dan mempunyai akurasi yang tepat. Contohnya, mencari informasi-informasi sebelum bertindak. Sebelum kita melakukan segala sesuatu atau memasuki sebuah perkara, kita tuh harus mencari dulu informasi-informasi atau istilahnya menganalisis dulu. Kita catat poin-poin yang perlu kita ketahui untuk memahami perkara tersebut yang
akhirnya kita bakal mendapatkan akurasi yang tepat gitu. Ketiga, mengimbangi apa yang kalian ingin katakan dengan apa yang mereka ingin dengar gitu. Jadi contohnya menjadi pendengar yang baik dan berbicara hal-hal yang mudah dimengerti gitu. Istilahnya singkat, padat, jelas gitu. Nggak usah uh, banyak ngomong gitu, menjelaskan hal-hal yang tidak perlu dijelaskan atau yang tidak perlu kalian omongi gitu, yang orang lain tuh nggak perlu dengar, kalian gak usah ngomong gitu. Jadi kalian cukup ngomong hal-hal pentingnya, poin-poin pentingnya gitu. Dan yang paling penting, jadi pendengar yang baik buat orang lain gitu. Yang keempat, berpikir menggunakan logika. Contohnya kalian punya janji sama temen kalian udah janji bakal datang tempat waktu gitu, dan ternyata kenyataannya dia terlambat. Nah, itu ada dua, menggiring kedua pemikirannya. Ada yang punya pemikiran positif dan ada yang negatif. Kalau aku sendiri, kalau kayak gitu, aku berpikir dengan logika. Mungkin aja dia punya urusan yang mendadak atau urusan yang lebih penting yang harus dia selesain pada waktu itu gitu. Selanjutnya, berpikir luas dan mendalam. Contohnya yang berpikir secara luas, open minded atau berpikir secara terbuka terhadap segala persoalan. Jadi dia jadi menerima pemikiran-pemikiran orang lain, bersifat terbuka gitu. Dia nggak tertutup dengan apa yang orang lain pikirin. Nah, contohnya yang berpikir secara mendalam itu Anda berusaha untuk memahami suatu perkara terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan gitu. Itu sama yang kayak nomor 1. Jadi dia nggak ngasal ngambil keputusan, nggak ngasal omong, nggak ngasal apa, tapi dia catat dulu poin-poin pentingnya gitu. Dia analisis dulu apa sih yang harus dia pahami dari perkara tersebut gitu, sampai akhirnya dia mengerti terhadap permasalahan apa yang sedang dihadapi gitu. Nah, contoh yang terakhir, equity atau kesamaan versus equity keadilan versus equality kesamaan. Ini sama-sama ya, contohnya memberikan semua orang hak dan kesempatan yang sama gitu. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan kesempatan dalam cara berpikir, dalam berpendapat, itu sama rata gitu. Gak ada yang beda. Udah. Elemen berpikir adalah berbagai elemen yang digunakan dalam penelitian dan komponen pemecah masalah, keperawatan, serta kriteria yang digunakan dengan komponen keterampilan dalam sikap berpikir kritis. Ini merupakan beberapa elemen berpikir kritis, antara lain mempertanyakan isu agar kita mengetahui secara jelas isu apa yang sedang dipertanyakan, memiliki tujuan, bukan sekedar tahu, memilih atau memiliki sudut pandang yang benar agar kita tidak salah paham, menentukan, menyadari asumsi. Didukung oleh informasi yang dilandasi oleh fakta. Jadi ada buktinya yang tertera, ada datanya juga, dan ada pengalaman yang akurat dan relevan. Memiliki konsep atau ide yang jelas. Lakukan inferensi atau kesimpulan setelah melakukan analisis, baru melakukan kesimpulan yang benar dan sudah matang akan hal tersebut. Implikasi dan konsekuensi. Implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi merupakan yang ditimbulkan dengan dilaksananya kebijakan atau kegiatan tertentu. Nilai-nilai utama sebagai critical thinker. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Dalam critical thinking ini ada beberapa poin yang harus kita lakukan, seperti otonomi, keingintahuan, kerendahan hati, dan hormat. Karakteristik dasar berpikir kritis. Di sini ada dibilang perbedaan dari fixed mindset,
dan strong sense critical thinking. Weak sense yang berarti akal lemah punya makna yaitu the use of critical thinking to defend your current beliefs. Di sini aku menyimpulkan artinya itu menjadi mempertahankan keyakinannya saat ini. Oke, sedangkan strong sense yang punya arti akal sehat itu the use of critical thinking to evaluate all claims, and akal sehat itu the use of critical thinking to evaluate all claims and beliefs, especially your own. Oke, saya mempunyai kesimpulan dari dua ini di atas, yaitu tujuannya adalah untuk membentuk keyakinan dan perilaku kita terhadap pemikiran kritis kita. Oke, next. Oke, di next berikutnya itu ada ciri-ciri pikiran yang disiplin atau disebut traits of this disciplined mind. Itu ada integritas intelektual atau disebut intellectual integrity, ada kerendahan hati intelektual atau disebut intellectual humility, terus ada rasa keadilan intelektual atau intellectual sense of justice. Masih ada yang lain tapi nanti akan saya sebutkan lagi di slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerendahan hati intelektual saja, karena yang lain juga agak panjang gitu kan. Mengembangkan sikap tahu diri akan luasnya kekebalan diri sendiri. Secara demikian, rendah hati intelektual mencakup keinsafan mendalam bahwa egosentrisme bawaan mungkin berfungsi menipu diri sendiri, sehingga menyangka lebih tahu dari pada yang sebenarnya. Terus habis itu ada rasa keadilan intelektual atau yang disebut intellectual sense of justice. Di sini contohnya ketika mahasiswa berdemo akibat melemahnya rupiah, terus ada juga ketika ibu-ibu berdemo akibat mahalnya harga sembako dan naiknya harga BBM. Makanya mereka demo demi keadilan. Next. Jadi next berikutnya ada ciri-cirinya itu ada ketekunan intelektual atau disebut intellectual persistence, terus ada kepercayaan intelektual pada alasan atau disebut intellectual confidence in reason, terus ada juga keberanian intelektual atau intellectual courage, habis itu ada empati intelektual atau disebut intellectual empati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, yang lainnya karena panjang. Oke, saya ngambil dari keberanian intelektual, yaitu ketika kita rela menderita kerugian atau kerugian potensial demi kebaikan yang lebih besar ketika kita menilai bahwa risiko tertentu layak diambil. Jadi dia berani mengambil resiko atas apa yang dia perbuat. Terus habis itu ada empati intelektual, yaitu konsep empati pada tingkat mental tetapi tidak dapat benar-benar merasakan empati pada tingkat emosional. Terus terang, Anda mengerti di kepala Anda memiliki pemahaman intelektual, tetapi Anda tidak memahaminya di dalam hati Anda. Seperti gitu. Next. Di next berikutnya itu ada intelektual dari pemikiran yang adil atau disebut intellectual firmness, terus ada juga otonomi intelektual atau disebut intelektual autonomi. Next. Di sini juga ada ciri-ciri pikiran yang tidak disiplin atau disebut traits of the undisciplined mind. Sebalik dari kata traits of the disciplined mind menjadi undisciplined mind. Oke, di sini sebalik dari kata traits of the disciplined mind menjadi undisciplined mind. Oke, di sini yang pertama itu ada ciri-ciri kemunafikan intelektual atau disebut intellectual hypocrisy, terus ada arogansi intelektual atau disebut intellectual arrogance, dan ada next berikutnya itu ciri-cirinya. Saya ngambil dari dua ini dulu, yaitu dari arogansi intelektual. Contohnya, kurangnya ketelitian logis, alih-alih beralih ke gagasan yang terbentuk sebelumnya atau apa yang menurutnya dia dipelajari di sekolah. Terus sebuah standar ganda untuk menghindari mengakui kesalahan pribadi, terutama kesalahan intelektualnya. Oke, next. Ada juga ciri-cirinya ketidakadilan intelektual, intellectual unfairness, terus ada kemalasan cara intelektual atau intellectual laziness, terus ada pengabaian intelektual untuk keadilan atau disebut intellectual disregard for justice,
Terus ada ketidakpercayaan intelektual pada akal atau disebut intellectual distrust of reason. Terus ada kepengecualian intelektual atau intelektual cowardice. Oke, di sini saya ngambil beberapa juga. Salah satu di antara ciri-ciri yang slide ini itu ada saya ngambil kepengecualian atau disebut intelektual cowardice itu contohnya terlalu mengandalkan desa-desus sebagai pengganti pemikiran logis. Terus kedua ada terus mengandalkan tekanan teman sebaya untuk membujuk. Itu dia. Next question. Next. Oke, di slide terakhir ini ada pemusatan diri intelektual atau intellectual self-centeredness dan terakhir kesesuaian intelektual atau yang disebut dengan intellectual conformity. Saya ngambil contoh dari pemusatan diri intelektual, yaitu contohnya egois adalah mengambil makanan terakhir di rumah saat Anda tahu orang lain kelaparan. Jadi dia tidak peduli orang lain tuh lapar atau bagaimana gitu ya. Terus habis itu kesesuaian intelektual, contohnya tuh dia mengira bahwa sosial demokrasi, kesejahteraan, dan lain-lain adalah hal yang buruk. Beberapa orang melakukan itu karena mereka punya alasan, tetapi kebanyakan orang lain berpikir ini hanya melakukan itu karena kebanyakan orang lain juga berpikir demikian. Jadi mereka menolak konsep ini meskipun akan lebih baik lagi kebanyakan orang untuk menggunakan lebih banyak elemen dari ini. Gitu. Oke, terima kasih. Next. Kebanyakan orang. Berpikir utuh dan jujur. Apa sih maksudnya? Itu membutuhkan sebuah kesadaran untuk memperhatikan dan menimbang seluruh sudut pandang tanpa mengacu pada perasaan orang lain. Hal ini seperti akurasi dan logika yang kuat, tidak terpengaruh oleh keuntungan sendiri atau keuntungan kelompok seseorang. Lalu kita belajar lagi tentang kerendahan hati yang intelektual, yaitu adanya kesadaran bahwa dirinya tuh keterbatasan pengetahuan, termasuk kepekaan terhadap keadaan di mana egosentrisme masih cenderung berfungsi menipu diri sendiri. Nah, di sini lanjut kembali tentang standar awal di mana berpikir kritis, yaitu ada kejelasan, akurasi, relevansi, logika, keluasan, presisi, signifikan, kelengkapan, keadilan, dan kedalaman. Di sini saya menjelaskan beberapa katanya, yaitu ada kejelasan, di mana kita mengemukakan pendapat menjadi salah satu standar berpikir kritis. Presisi, ketepatan kita dalam mengungkapkan di pikiran atau gagasan seseorang. Akurasi, keakuratan putusan kita saat ditentukan oleh informasi yang masuk ke pikiran kita. Relevansi, sesuatu yang mempunyai kecocokan. Dan signifikan, orang yang dapat memberi pengaruh. Lalu, dari standar tadi harus diterapkan menjadi elemen. Elemen di sini ada tujuan, pertanyaan, sudut pandang, informasional, kesimpulan, konsep, implikasi, dan asumsi. Dari elemen ini, kita belajar untuk berkembang lagi menjadi ciri-ciri intelektual. Ada kerendahan hati intelektual, otonomi, integritas, keberanian, ketekunan, tegas, percaya diri dalam akal, dan berpikiran adil. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.